Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Putih Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sayang dan kehidupan bagi kami. Dalam pejiaran hidup kami, Engkau menganugerahkan kepada kami Imam Agung yang telah bukan saja menebus dosa-dosa kami, tetapi dengan cara mengorbankan hidupnya demi keselamatan semua orang. Itulah Yesus Kristus, Sang Imam Agung sejati, yang telah mempersembahkan hidupnya sendiri, tubuh dan darahnya, sebagai kurban penebusan untuk dosa-dosa dunia. Semoga iman kami kepadanya semakin teguh, berbuah di dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai sukacita, membawa perdamaian, persaudaraan, dan persatuan di antara umat manusia. Dengan demikian, karya kasih-Mu semakin dirasakan oleh semakin banyak orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam Agung seperti itulah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini adalah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia berada di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat.
tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, ya Tuhan, kini aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah Jumaat yang besar. Bibirku tidak ku tahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala sesuatu yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah Anak Allah. Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama menegaskan jati diri dan identitas Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Imam Agung sejati yang mempersembahkan kurban, yaitu dirinya sendiri, tubuh dan darahnya, sebagai tebusan bagi dosa semua orang, terutama tentu saja yang percaya dan mengandalkan, mengimani Dia. Iman kepada Kristus mendatangkan keselamatan itu secara definitif. Tentu iman harus dijaga, dirawat, dan dihidupi dengan setia. Antara lain
cara kita menghidupi iman adalah mengenang setiap pengorbanan Kristus, dan kurban Kristus itu dikenang dalam ajaran Gereja Katolik Roma sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di seluruh dunia sama, yaitu melalui sakramen dan perayaan Ekaristi Suci. Setiap kali kita merayakan Ekaristi Suci, kita mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri, Yesus sebagai imam agung sejati, sebagai altar sekaligus kurban. Kurban keselamatan itulah yang kita syukuri setiap kali kita merayakan Ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil digambarkan Yesus menyingkir dalam arti menghindari orang-orang Farisi yang bersekongkol dengan orang-orang Herodian dan juga ahli-ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Yesus tentu saja tahu saatnya belum tiba, tidak akan kemudian menanggapi kekalapan orang-orang Farisi yang mereka semakin kehilangan akal. Bahkan semua yang baik yang dilakukan oleh Yesus tidak bisa mereka terima, tidak bisa mereka pahami. Berbeda dengan orang-orang Galilea yang tadi disebut di sana berkumpul dari berbagai suku bangsa. Ada dari Yudea, ada dari Idumea, ada dari Tirus dan Sidon, juga dari Yerusalem. Mereka menerima apa yang dilakukan Yesus. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat, mereka juga tidak keberatan. Karena apa? Karena Yesus hadir di dekat mereka. Yesus menyelamatkan. Kedekatan dalam iman akan Kristus inilah yang juga kita hayati sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Sakramen-sakramen yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dan masih dilanjutkan oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, tentu saja menjadi kekasan kita. Tidak semua memang yang percaya pada Kristus memiliki kekayaan sakramen-sakramen yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Maka dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristen, kita juga diajak untuk melihat, menyadari rahmat yang dianugerahkan oleh Kristus kepada gereja, dan kita dipanggil untuk merawat, menjaga, mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, antara lain di dalam sakramen Ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar iman kita semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah, bersumber dari Ekaristi, berbuah di dalam karya pelayanan hidup bersama yang ditandai kerukunan, persatuan, perdamaian dengan semua orang. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.